Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman, dengan rasa damai, tanpa ada rasa kekhawatiran dan ketakutan. Hanya saja di antara kita ada yang merasa bersedih karena tidak seperti saat merayakan Id di tahun-tahun yang lalu, di mana istrinya atau suaminya atau ibu bapaknya masih menyertainya, tapi sekarang mereka sudah tiada. Bersamaan dengan kita, jutaan manusia di muka bumi ini merayakan Id yang sama. Mereka berkumpul di pagi hari untuk menunaikan sholat Id 2 rakaat, juga mendengarkan nasihat-nasihat dari khatib. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Id, selama sebulan penuh kita lakukan puasa dengan harapan dengan puasa tersebut kita dapat menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah, juga menjauhi larangan-larangannya. Hal itu seperti dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa kepadamu sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Alhamdulillah, dengan puasa selama sebulan lahirlah kita muslim muslimah yang bertakwa, yang lebih mengutamakan perintah Allah dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Tetapi ketahuilah, mulai pagi hari ini Allah menguji kita, apakah ke depan, ke hari-hari yang akan datang, kita masih tetap bertakwa, masih tetap mengindahkan perintah Allah, dan mampu untuk, saya ulangi, dan mampu untuk mengekang hawa nafsu atau tidak. Jika kita mampu, maka kita benar-benar sukses telah melakukan puasa Ramadan, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan kedudukan Rabb-Nya dan dia mampu menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Lalu yang kedua, selama bulan Ramadan kita lakukan tadarrusul Quran dan kita ikuti kuliah Ramadan. Itu semuanya tujuannya agar kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang paripurna, muslim yang totalitas, yang memahami landasan ajaran agama kita. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Masuklah Islam dengan semuanya. Berdasarkan ayat ini, kita akan menjadi muslim kafah kalau kita melandasi agama kita dengan Al-Quran. Setelah Ramadan usai, setelah Al-Quran kita tamatkan dan kuliah Ramadan kita ikuti, maka kita diuji oleh Allah Ta'ala. Apakah kita tetap menjadi muslim yang totalitas, yang cinta akan ajaran Islam, cinta untuk mengamalkan ajaran Islam, atau justru malah meninggalkan Islam? Ikhwata iman, dulu ada seorang pemuda namanya Mursyid Al-Ghanawi. Ini mursyid oleh Nabi dipanggil, Ta'al mursyid, mursyid kesini. Baik ya Rasul,
maukah aku tugaskan kamu untuk menjadi dai di Makkah sana? Mursid yang muslimnya total, beliau menjawab, siap ya Rasulullah. Akhirnya di hari yang ditentukan, Mursid Al-Ghanawi meninggalkan Madinah menuju ke Mekah. Dia di Mekah, Mursid di Mekah berdakwah al-bab ilal bab, door to door. Dia menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang di Mekah. Ada yang menerimanya, tapi ada juga yang menentangnya. Orang-orang yang menerima ajakan Mursid, ada yang laki-laki, juga ada yang perempuan. Kebetulan saat itu Mursid berkenalan dengan seorang gadis yang cantik. Mursid mencintai gadis itu, dan gadis itu pun sangat mencintai Mursid. Ketika Mursid mengajak gadis itu untuk masuk Islam, gadis itu tetap menolaknya dengan alasan, abang, gak ada masalah kita beda agama dan keyakinan, yang penting ada cinta di antara kita. Mursid karena cintanya begitu besar kepada gadis itu, dia tetap mencintainya dan mengajak untuk masuk Islam. Akhirnya gadis itu pun mengajak Mursid untuk menikah. Tetapi Mursid ragu apakah dibenarkan oleh Islam atau tidak. Karena itu Mursid Al-Ghanawi pulang menuju Madinah guna menemui Nabi untuk meminta pandangan Nabi jika dia menikahi gadis yang beda agama. Saat itulah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi, wala tunkihul musyrikat. Setelah ayat ini dibaca oleh Nabi di hadapan Mursid, la tunkihul musyrikat hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah kamu menikahi wanita musyrikah, hamba sahaya mukminah itu lebih baik kau nikahi daripada wanita musyrikah, sekalipun kecantikannya, bodinya, kekayaannya sangat-sangat mengagumkan kamu. Setelah dibaca, lalu Nabi bertanya kepada Mursid, fahimta ya Mursid? Fahimtu ya Rasul. Aku paham ya Rasul. Akhirnya Mursid kembali ke Mekah untuk melanjutkan dakwah. Sebelum dia melanjutkan dakwah, dia temui gadisnya untuk diajak masuk Islam, tapi gadis itu tetap menolak. Akhirnya Mursid Al-Ghanawi bilang, ya udah kalau begitu kita hanya saling bersaudara dalam kemanusiaan. Kita tidak akan bisa menikah karena beda agama, sebab agamaku menolak itu dan aku ingin menjadi muslim yang total. Inilah pengaruh puasa yang membuat orang menjadi muslim yang total. Kemudian yang ketiga, selama bulan Ramadan kita lakukan qiyamu Ramadan, kita laksanakan taraweh, kita lakukan itu semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, litaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan kita melakukan qiyamu Ramadan
di bulan Ramadan dan tahajud di luar bulan Ramadan, kita dapat meraih maqamam mahmuda, kedudukan yang tinggi. Ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di antara atau dan di sebagian malam lakukan tahajud, lakukan qiyamul lail. Di bulan Ramadan lakukan qiyamu Ramadan. Mudah-mudahan dengan itu Allah menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Insya Allah dengan qiyamu Ramadan yang kita lakukan dari malam pertama sampai malam ke-30 kemarin, lalu sebelumnya kita juga sering melakukan tahajud, Allah benar-benar memberikan kita maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji, baik di dunia terutama di akhirat nanti. Tetapi ingat, sesudah usai Ramadan, pasca Ramadan, Allah akan menguji kita. Allah akan menguji kita, apakah masih tetap untuk melakukan qiyamul lail sebagai penerusan dari qiyamu Ramadan, atau terus tidur. Apakah kita terus akan menuju dan terus mendekati kepada maqamam mahmuda, atau justru malah kita mendekati maqamam mazmuma, kedudukan dan tempat yang tercela. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Thalib itu punya 5 anak, 3 perempuan dan 2 laki-laki. 2 laki-laki itu pertama adalah Abu Thalib, dan yang kedua adalah, saya ulangi, yang pertama Ali bin Abi Thalib dan yang kedua adalah Aqil bin Abi Thalib. Saat Ali menjadi khalifah, Aqil, adik Ali, kebetulan karena orang biasa bukan orang kaya, maka suatu malam dia mendatangi istana Ali selaku khalifah. Diterima, tapi sebelum diterima, lampu istana itu dimatikan karena kata Ali, ini lampu dengan biaya negara, sementara kamu datang ke sini bertamu ke saya itu bukan atas nama negara tapi atas nama saudara. Ada apa ke sini? Begini bang, saya kesini, saya kepingin minta sesuatu supaya kehidupan saya dan istri serta anak saya sedikit sejahtera, tidak seperti sekarang. Oh ya, tunggu saja. Tidak lama kemudian Ali bin Abi Thalib dari dalam dia membawa sesuatu. Oleh Aqil dikiranya emas. Setelah diserahkan, Aqil menjerit, ternyata itu bara api. Setelah itu Ali bilang, itu jauh lebih baik bagimu dan bagiku daripada aku harus mengambil emas, perak, intan dan permata dari uang negara yang akan membuat aku Allah tempatkan di maqam mazmuma, di maqam yang tercela. Ikhwata iman, Ali bin Abi Thalib konsisten. Dia terus berjalan dan berjalan mendekati maqamam mahmuda, dan dia menjauhi maqamam mazmuma, tempat-tempat yang tercela. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, selama bulan Ramadan alhamdulillah kita lakukan
sholat berjamaah, terutama sholat berjamaah maghrib, isya, dilanjutkan berjamaah sholat taraweh, juga sholat berjamaah subuh, bahkan jamaah-jamaah sholat lain. Itu semuanya kita lakukan supaya tumbuh dalam diri kita untuk semangat hidup berjamaah, untuk semangat hidup kebersamaan. Nabi menyatakan al-jamaah rahmah, di dalam berjamaah itu ada rahmat, wal furqah azab, di dalam percerai-beraian itu ada siksaan. Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan agama Allah, jami'an, secara berjamaah, jangan masing-masing. Tetapi setelah usai Ramadan, pasca Ramadan, Allah menguji kita, apakah masih senang untuk hidup berjamaah atau ingin hidup nafsi-nafsi. Kenapa? Sebab berjamaah itu akan dapat membawa manfaat yang sangat luar biasa. Jika sebatang lidi kita gunakan untuk menyapu, membersihkan halaman, mungkin halaman seluas ini 1 bulan belum tentu selesai. Tetapi jika lidi-lidi itu dikumpulkan, diberjamaahkan, kemudian diikat, maka jangankan untuk menyapu halaman seluas ini, lebih dari ini pun 1 jam bisa selesai. Hidup berjamaah. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar itu banyak anaknya karena lahir dari 3 istrinya. Satu di antara istrinya adalah Muhammad bin Abu Bakar. Dia suka hidup berjamaah. Ketika para sahabat pasca Nabi, mereka belah. Ada yang pro Khalifah Abu Bakar, ada yang tidak suka kepada Abu Bakar. Walau dia putra Abu Bakar, dia tidak ngeblok hanya ke Abu Bakar dan membenci serta memisahkan diri kepada yang kontra. Dia bersikap baik dan menjaga silaturahim kepada orang-orang yang pro ayahandanya selaku khalifah, tapi beliau juga menjaga silaturahim dengan mereka yang kontra. Saat ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Apakah enggak membuat ayahandamu kecewa? Apa jawab Muhammad bin Abu Bakar? Aku membaca Quran. Di Quran Allah menyuruh aku untuk hidup berjamaah, untuk hidup tidak membuat sekat, untuk hidup tidak hanya pro kepada yang A, padahal ada B, ada C. Oleh karena itu saya suka hidup berjamaah. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, di bulan Ramadan kita juga mengeluarkan infak, sedekah, zakat, baik zakat mal, zakat harta benda, atau zakat fitrah seperti tadi yang diumumkan oleh pengurus. Itu semuanya kita lakukan dalam rangka di samping untuk mensucikan harta kita, tapi juga untuk membantu orang yang membutuhkan. Dalam kehidupan nyata, sekalipun ada orang yang lahir dari ibu yang sama, dibesarkan di rumah yang sama, disekolahkan di sekolahan yang sama, tapi setelah mereka dewasa ternyata nasib mereka berbeda-beda.
Ada yang sukses secara ekonomi sehingga menjadi jalmi bengar, tapi ada yang gagal sehingga menjadi orang biasa. Maka sudah semestinya yang kaya membantu kepada yang biasa. Sudah seharusnya yang berlebih mengulurkan tangan dan bantuannya kepada yang membutuhkan. Ikhwata iman, pasca Ramadan kita diuji oleh Allah Ta'ala. Apakah kita nanti masih tetap untuk mau membantu sesama, atau justru malah kita menutup diri, menutup mata, menutup tangan untuk tidak mau membantu? Dalam sebuah kisah, dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Kebetulan Utsman bin Affan ini orang kaya. Dia suka membantu orang lain. Di antara bantuan Utsman bin Affan yang sampai hari ini masih ada dan terasa adalah 1000 sumur. 1000 sumur. Satu sumur nilainya sangat tinggi di saat itu, dan sumur-sumur itu sangat dibutuhkan oleh mereka baik di Mekah maupun di Madinah dan daerah-daerah sekitarnya. Jariyah yang mengalir, pahala yang mengalir dari apa yang dilakukan karena kedermawanan Utsman itu terus menerus mengalir sekalipun Utsman hari ini sudah tiada. Lalu yang terakhir, semalam kita kumandangkan takbir. Kita kumandangkan takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya. Semuanya itu kita lakukan adalah guna untuk mensucikan diri kita, supaya dosa-dosa yang ada baik terhadap Allah, dan nanti kita akan saling memaafkan agar dosa-dosa di antara kita pun diampuni oleh Allah, ternetralisir karena ibadah dan permohonan maaf kita kepada sesama, supaya saat kita kembali kepada Allah persis sama seperti saat kita lahir. Ketika kita lahir dalam kondisi suci, maka hendaknya pada saat kita kembali menghadap Allah pun supaya suci. Sekalipun di tengah perjalanan kita banyak kotor, tapi kita netralisir, kita cuci kotor itu lewat ibadah, lewat amal soleh, dan lewat saling memaafkan. Kita harus menjadi orang yang suci, bukan hanya saat Ramadan tapi juga pasca Ramadan. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Dulu ada seorang wanita Ghamidiyah. Dia menemui Rasulullah. Setelah diterima, dikasih air, dikasih beberapa butir korma, Nabi bertanya, "Ada apa gerangan engkau bertamu ke sini?" "Ya Rasulullah, tohirni, sucikan aku." "Ada apa?" "Tohirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Aku telah berbuat zina dan itu adalah dosa besar." "Emang apa buktinya kalau kamu telah berzina?" tanya Rasul. "Ini perut saya sedang hamil, mengandung anak hasil zina." "Oh begitu, ya udah pulanglah dulu, nanti sesudah kamu melahirkan ke sini." Setelah beberapa bulan wanita Ghamidiyah itu tidak terlihat, tapi pada suatu saat dia datang menemui Nabi. "Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan dan ini anak saya hasil zina yang membawa aku jatuh kepada dosa besar itu." "Oh ya, ini ya anaknya. Ya udah pulanglah dulu, rawatlah baik-baik anakmu,
nanti kalau dia sudah bisa makan sendiri, bawa ke sini. Setelah sekian lama, wanita Ghamidiyah itu menghadap Nabi lagi, kemudian sambil menuntun anaknya karena sudah bisa jalan dan sudah bisa makan. Ya Rasul, ini anak saya, tohirni, sucikan aku dari dosa zina itu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah melakukan perintah Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu, dan seterusnya. Wanita yang berzina, laki-laki dan yang berzina, fajlidu, maka jilidlah, maka rajamlah. Akhirnya ketika wanita itu dilempar batu oleh para pelempar yang ditugaskan Nabi dan darahnya muncrat mengenai Khalid bin Walid, waktu itu Khalid bilang, mahlan ya baghiyah, celaka wahai pelacur. Mendengar itu Rasulullah marah kepada Khalid, wahai Khalid, ketahuilah jika ada seorang pendosa tapi dia berusaha untuk mensucikan diri seperti wanita Ghamidiyah ini, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah, pasca Ramadan kita diuji oleh Allah, berani tidak mensucikan diri kita dari dosa seperti wanita Ghamidiyah itu mensucikan diri. Kita tidak harus menghadap pengadilan supaya diadili, tidak, kita cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang aidin wal aidat rahimani wa rahimakumullah, pada akhirnya marilah kita tutup dengan doa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'ar rahmah wa iftiraqana ba'dahu iftiraqar rahmah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami kali ini pertemuan yang penuh dengan rahmat. Jadikanlah perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang penuh dengan rahmat. Ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa kakek, nenek dan leluhur-leluhur kami, dosa suami-suami kami dan istri-istri kami, dosa putra-putri kami dan saudara-saudara kami, baik yang masih hidup terutama yang sudah meninggal dunia. Ampuni kami semuanya ya Allah. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al kuburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'alha khufrah min hifarin niran. Ya Allah, jadikan kubur mereka taman dari taman surga, jauhkan dari kubangan api neraka. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah putra-putri kami anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, bukalah hati kami untuk mau memaafkan orang-orang lain yang telah mendolimi kami. Bukakanlah hati kami untuk memiliki keberanian untuk memohon maaf kepada orang lain yang telah kami dolimi. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ul alim ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah